Selamat pagi, semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang Bapak Ibu yang bagaimana berbahagia, peranan karena hari ini forumnya subkoordinator dan para koordinator diskusi, saya kira mungkin setelah mereka diangkat sebagai pejabat fungsional sifatnya santai dan pada tanggal akan lebih banyak mungkin 31 Desember pada 2021 yang lalu. Mari kita pertanyaan. simak videonya. Mungkin yang perlu saya sampaikan, yang pertama, Bapak Ibu Kepala Daerah, Kepala OKPD, SKPD Indonesia, saya kira kami ucapkan terima kasih atas capaian keberhasilan dari pelaksanaan penyediaan birokrasi dari total semua daerah, seluruh provinsi. Sebetulnya ada hampir semua sudah melaksanakan perintah presiden, karena ini satu dari pelaksanaan perintah presiden, sehingga hanya 2 daerah saja yang belum melaksanakan, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Solo. Sementara seluruh daerah yang lain itu sudah melakukan. Dari total 115 jabatan fungsional yang akan dipindahkan ke struktural, dari struktural ke fungsional, maka hampir 97% sudah terlaksana untuk dilakukan pelantikan. Hanya saja mungkin dalam prosesnya kemarin, proses pelantikannya ada perbedaan pandangan, ada juga yang kebetulan jabatannya kosong, ada juga kemudian sebelum proses pelantikan kemarin meninggal dunia, ada juga kemudian pensiun dan seterusnya, sehingga angkanya menjadi tidak sebanyak 143 ribu tadi untuk yang itu dilantik, sehingga dari total yang ada sekitar 76%. Datanya masih kita sedang kompilasi, Pak Moderator. Mudah-mudahan angkanya sih tidak akan jauh berbeda, hanya saja mungkin perubahan-perubahan yang dari sisi jabatan yang dilantik, karena kita masih menunggu laporan-laporan proses-proses pelantikan yang paling lambat 31 Desember 2021 kemarin. Saya mungkin izin share screen sedikit, Pak Moderator, terkait dengan apakah sudah tampil, Pak? Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tampil Pak Moderator ya? Siap, sudah tampil Pak Ade. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pelantikan di bawah tanggal 1 kemarin atau paling lambat tanggal 31 Desember 2021, ada hak dan kewajiban yang dimiliki. Contoh misalnya ada beberapa daerah misalnya diberikan persetujuan 500, terus kemudian dilakukan pelantikan 450. Berarti ada 450 yang mendapatkan hak. Sebagaimana janji Bapak Presiden, apa hak itu? Hak itu adalah yang pertama, bagi yang dilantik kemarin paling lambat tanggal 31, dia tidak boleh turun penghasilannya. Kenapa kami sampaikan begini? Karena ini selain janji Presiden, karena ada 4 lorong atau 4 cara untuk masuk ke dalam jabatan fungsional. Yang pertama adalah pengangkatan pertama. Kalau pengangkatan pertama berarti Bapak Ibu mulai masuk PNS sudah ke jabatan fungsional. Cara kedua itu menggunakan cara in-passing. Atau berpindah, ada kebijakan in-passing terus berpindah ke fungsional. Cara ketiga adalah dengan cara mengajukan sendiri peralihan dari struktural ke fungsional. Bapak Ibu mengajukan mau ke jabatan fungsional mana, nanti melalui proses tes, uji kompetensi, cek formasi, cek seleksi, diklat dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu lulus baru bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Dan yang kita lakukan kemarin paling lambat di 31 Desember kemarin adalah yang keempat, yaitu skema penyetaran jabatan. Apa itu skema penyetaran jabatan? Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan
para pejabat yang tadinya struktural beralih ke fungsional itu diselamatkan dengan mendapatkan hak. Apa itu haknya? Yang pertama adalah tidak turun penghasilan. Jadi kita harus pastikan moderator, Pak Direktur, bahwasannya penghasilan yang didapat oleh para ASN yang terdampak kebijakan kemarin itu tidak turun. Kemarin juga sudah sempat dibahas rancangan perpresnya kesamaan penghasilan ini. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir karena di kementerian lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan ini sudah hampir 1,5 tahun. Jadi dan Bapak Ibu boleh tanya, ada hampir 1.000 pejabat fungsional yang ada di Kementerian Dalam Negeri, apakah kemarin pejabat struktural, apakah penghasilan itu berkurang saat ini atau tidak? Rasanya tidak ada yang berkurang Rp1 pun dari penghasilan yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya adalah diangkat pada jenjang muda untuk eselon 4, pada jenjang madya untuk eselon 3. Jadi, bagi Bapak Ibu yang duduk dalam jabatan eselon 3, apabila disetujui kemarin struktur PSO-nya, penggantian jabatan, maka diangkat dalam jabatan fungsional madya. Kalau eselon 4, maka jenjang muda. Tidak melihat pangkatnya apa. Kalau Bapak Ibu pangkatnya 4A di eselon 4, maka tetap diangkat jabatan jenjang muda. Kalau pangkatnya 3B di eselon 4, maka jenjangnya juga muda. Tapi kalau Bapak Ibu pangkat 3D di jenjang eselon 3, maka jenjang madya. Itulah perbedaannya atau kekhususannya kebijakan penyetaraan jabatan. Jadi dia tidak mengkhususkan kepada pangkat, tapi melihat pada jabatan yang disetarakan. Terus kemudian yang paling penting kedua adalah terkait dengan kewajiban. Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh para pejabat yang tadi dapat hak, tapi dia juga tetap memiliki kewajiban, yaitu apa kewajibannya adalah melaksanakan tugas sebagaimana sebelumnya. Walaupun jabatan fungsionalnya tidak betul-betul pas dengan pekerjaannya sehari-hari, tapi dia harus melaksanakan tugas jabatan sebelumnya. Kenapa? Karena terdampak oleh kebijakan tadi. Sehingga kita harus memastikan Pak Moderator bahwasannya setiap pekerjaan itu ada yang mengerjakan. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu pindah ke fungsional, terus kemudian pekerjaan kita tidak ada yang mengerjakan nih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kepala daerah, kepala SKPD, kita harus pastikan pekerjaan itu ada yang mengerjakan. Untuk itu untuk itu mereka kadang-kadang ada yang diangkat menjadi subkoordinator ataupun koordinator. Untuk memastikan jenjang itu masih ada sampai dengan proses kebijakan berikutnya. Jadi maksudnya kebijakan subkoordinator dan koordinator itu adalah kebijakan yang sifatnya sementara, yang nanti akan berakhir ya paling lama sekitar setahun, sehingga semuanya akan berubah ke mekanisme kerja yang baru. Termasuk pengaturannya juga sedang disiapkan terkait dengan pengaturan mekanisme kerja yang baru tersebut. Berikut mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan frequent-as atau permasalahan-permasalahan yang paling banyak muncul di daerah pasca proses pelantikan. Kekaitannya kita dengan hari ini mungkin apakah bisa seorang pejabat fungsional itu diangkat sebagai PPTK. Nah, kalau untuk sebenarnya sudah diatur di PP 12 dan di Permendagri 77 sebenarnya yang mengeluarkan dari Dirjen Keuangan Daerah, bahwasannya pada poin ke 15 masalah itu disebutkan bahwasannya dalam hal tidak terdapat jabatan struktural, maka pejabat fungsional dapat diangkat menjadi PPTK. Nah, nanti kita lihat bagaimana diskusi berikutnya. Intinya sebenarnya tidak harus pejabat struktural yang menjadi PPTK. Itu yang menjadi dasar beberapa hal yang paling banyak ditanyakan Pak terkait dengan keuangan daerah. Yang lain terkait dengan akta kredit, terkait dengan naik pangkat. Saya kira mungkin bukan forumnya kita diskusikan di
di sini. Tapi sebenarnya fokus kita pada hari ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan, pejabat pengelola keuangan itu dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Karena di sini kan dua nih, ada pejabat struktural dan fungsional, garing fungsional, ada juga pejabat pengelola keuangan, PPTK, PPK, dan seterusnya. Saya kira dari izin keuangan daerah dan PPKAD juga sudah sangat pasti. Jadi ini karena ini dua hal yang berbeda, dua lorong yang berbeda dengan SK yang berbeda. Sehingga kalaupun dia pejabat struktural, tapi dia tidak memiliki SK pejabat pejabat pengelola keuangannya, maka otomatis dia tidak juga bisa melaksanakan tugas-tugas pejabat pengelola keuangan. Walaupun dia eselon 4 tapi tidak memiliki SK PPTK-nya, maka otomatis dia juga tidak bisa melakukan tugas-tugas PPTK-nya. Berikut juga sebaliknya, walaupun dia tidak memiliki pejabat struktural tapi dia memiliki SK pejabat PPTK-nya, maka otomatis bisa melaksanakan tugasnya. Jadi memang concern-nya Pak Moderator, sebenarnya kita harus memastikan pekerjaan ini tetap jalan semua, terus juga ada yang mengerjakan terkait dengan pejabat fungsional pejabat pengelola keuangan ini. Dan yang berkembang, beberapa daerah menyampaikan, Pak Direktur yang kami hormati, kebetulan ada beberapa daerah menyampaikan kami, ada banyak pejabat ini yang tadinya struktural yang dialihkan ke pejabat fungsional sudah mulai enggan menjadi PPTK nih. Sudah mulai enggan menjadi PPTK. Karena saya sudah tidak eselon 4 lagi, terus kemudian saya tidak harus menjadi PPTK dan seterusnya, sehingga ini yang perlu kita diskusikan bersama, karena akan menjadi presiden buruk ketika nanti kepala daerah akan kesusahan kembali dari pejabat pengelola keuangan sebagaimana PPTK dan seterusnya tadi. Mungkin itu Pak Moderator. Selamat siang Pak Dirjen. Sampaikan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan lebih banyak menunggu pertanyaan dari teman-teman secara teknikal terkait dengan keuangan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas materinya. Nanti kita lanjut diskusi. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, Bapak PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah telah hadir bersama kita. Kepada beliau berkenan untuk menyampaikan keynote speech yang kita sudah tunggu-tunggu. Kepada Bapak Dirjen, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada webinar Keuda Update seri kedua ini. Bapak Ibu peserta webinar di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dan di mana saja berada yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar series yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang seri kedua. Seri kedua ini mengambil tema percepatan realisasi APBD dan juga penunjukan pejabat pengelola keuangan pasca penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Percepatan realisasi anggaran ini diperlukan mengingat dari tahun ke tahun realisasi anggaran yang ada di daerah pada akhir tahun terjadi penumpukan. Artinya anggaran daerah itu akan naik tajam di akhir tahun. Kalau kita lihat dari bulan ke bulan yang terjadi seperti yang ada di paparan ini, pada akhir tahun anggaran memang tinggi. Tetapi pada awal-awal tahun itu
biasanya sangat lamban. Oleh karena itu perlu strategi dan juga perlu upaya yang serius dari kita semua agar anggaran ini bisa direalisasikan konsisten setiap bulan dan juga setiap triwulan. Kita bersyukur pada tahun ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, dari realisasi APBD yang ada, kita bisa melihat realisasi pendapatan di halaman 5. Realisasi pendapatan secara keseluruhan tahun 2021, data yang sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri itu sebanyak 95,59%. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, tahun 2020, yaitu 92,48%. Nah, kami memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada seluruh daerah yang dari sisi realisasi pendapatan tahun ini melampaui tahun lalu. Kemudian kita juga melihat prestasi dari realisasi pendapatan ini. Beberapa provinsi cukup baik, di antaranya adalah Provinsi Gorontalo, ini mencapai 104,60%. Kemudian juga Provinsi Jawa Timur itu mencapai 101,97%. Kemudian Provinsi Jawa Barat juga 103,85%. Kemudian Riau 102,18%. Berikutnya lagi yang terbaik, tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, dan Sumatera Barat. Sementara juga kita melihat ada beberapa provinsi yang masih rendah. Rendah di sini artinya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Yang warna merah itu adalah provinsi-provinsi yang dari sisi realisasi pendapatan persentasenya masih terbawah dibandingkan dengan provinsi lain. Begitu juga kalau kita lihat realisasi pendapatan dari kabupaten yang ada, Kabupaten Bengkalis itu menduduki realisasi tertinggi mencapai 120% lebih. Kemudian Kota Blitar, ini dari kabupaten kota yang ada. Kemudian Tulungagung, Tapanuli Selatan, Kota Madiun, Kutai Timur, kemudian Siak, Kota Batu, dan juga Kota Penukar Abab Lematang Timur. Dan kemudian Kabupaten Tuban. Ini yang tertinggi untuk kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, dari sisi realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021, data yang masuk dari hasil laporan itu mencapai 85,69%. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 82,69%. Kita bersyukur realisasi belanja juga tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Dari sisi realisasi belanja di provinsi, itu Provinsi Papua Barat ini menempati ranking pertama dari sisi belanjanya, dari sisi provinsi. Kemudian berikutnya Jawa Barat 95,51%. Berikutnya lagi adalah Provinsi Lampung, kemudian Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Provinsi Riau. Ini beberapa daerah provinsi yang realisasi belanjanya mencapai di atas 90% dan menempati posisi digunakan. Yang kedua, untuk percepatan, ini juga penting agar seluruh OPD, seluruh pengelola keuangan tidak menunda lagi administrasi pertanggungjawaban. Jadi begitu kegiatan dilaksanakan langsung administrasinya segera diselesaikan. Ini kadang-kala yang sering menghambat. Ini juga disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya juga kemampuan pengelola keuangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita di seluruh daerah perlu juga meningkatkan kapasitas pengelola keuangan. Kemudian yang ketiga, strategi percepatan realisasi APBD dengan membuat rencana kegiatan dan penjadwalan per bulan dan per triwulan. Sehingga per triwulan bisa kita lihat ada konsistensi, kemudian tidak besar di akhir, tetapi bertahap ada konsisten, mulai direncanakan, kemudian mulai dijadwalkan kegiatan itu, namun perencanaan yang dibuat juga harus sesuai dengan realisasinya. Oleh karena itu, perlu membuat rencana kegiatan per 3 bulan, kemudian perlu membuat rencana
per bulan, tetapi kita juga harus konsisten dengan rencana kegiatan yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang keempat yang kita bahas hari ini, penunjukan pejabat pengelola keuangan dari pejabat fungsional ataupun pejabat struktural yang masih tersisa secepatnya, tidak tertunda-tunda lagi. Dan kemudian bisa penetapan pejabat pengelola keuangan itu tidak perlu menggunakan tahun anggaran. Itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan kita berharap webinar series keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, webinar series tentang update KEUDA ini bisa menjadi solusi dalam penetapan pejabat pengelola keuangan. Selamat mengikuti webinar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk dan hidayah, dan juga membimbing kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom.